Tega amat kalau saudara nggak bagi Injil keselamatan. Saudara selamat sendiri. Mau masuk surga, malaikat bilang, lo kok nggak bawa orang? Enggak. Oh, gue pikir bisa masuk surga sendirian. Ya ampun, egois banget kamu. Pulang dulu aja lah. Ngajak orang lain masuk surga dulu. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih siang, masih boleh bekerja. Ayo, bagikan Injil keselamatan. Amin. Yang kedua, membagi Injil kerajaan. Kalau Injil keselamatan berbicara mengenai Yesus sebagai juru selamat, Injil kerajaan berbicara mengenai Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia seorang raja yang saudaraku di dalam pemerintahannya, dia memastikan semua yang ada dalam kerajaannya itu mengalami yang sungguh amat baik. Ini kerajaan shalom. Kerajaan damai sejahtera, kerajaan kemakmuran, kerajaan kelimpahan, kerajaan kebahagiaan, kerajaan sukacita. Dan saudaraku, Injil kerajaan berarti pesan mengenai hati raja, visi raja bagi kehidupan di planet ini. Apa menjadi impian raja untuk di pemerintahannya di planet ini adalah memastikan bahwa yang ada di bumi ini semuanya sungguh amat baik. Injil kerajaan bagi keluarga berarti saudaraku, Tuhan mau supaya setiap keluarga hidup sesuai tatanan ilahi, mengalami semua yang sungguh amat baik. Injil kerajaan bagi ketidakadilan dan seterusnya. So kalau baca Alkitab, itu saudara akan menjumpai teologi pembebasan, teologi apalagi kemiskinan, teologi keadilan. Artinya kata teologi itu gini, apa kata Tuhan mengenai soal kemiskinan? Apa kata Tuhan mengenai keluarga? Apa kata Tuhan mengenai kesehatan? Semuanya ada di Alkitab. Dan kalau kita praktekkan, maka kehidupan ini akan mengalami peradaban kerajaan surga. Dan kalau sudah bicara mengalami peradaban kerajaan surga, itu peradaban yang sungguh amat baik. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan tadi saya bilang di awal bahwa menjadi pejuang kehidupan berarti kita sedang memperjuangkan sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Kita memperjuangkan kehidupan bagi orang lain atau bagi pihak lain, bagi sesuatu yang lain, supaya we get better life. Kita dapat hidup dalam sebuah kehidupan yang lebih baik. Karena surga itu semuanya sungguh amat baik. Ngapain mau masuk surga kalau kayak neraka, saudaraku? Surga adalah semua yang sungguh amat baik. Dan Injil kerajaan bicara mengenai surga itu bukan hanya nanti baru dinikmati, tetapi sekarang surga juga harus dinikmati oleh kita. Katakan amin. Nah, kita mesti menjadi pejuang kehidupan untuk menghadirkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah terjadi buat masyarakat kita. Apakah di surga ada diskriminasi rasial? Jawabannya tidak ada. Maka itu mesti diberesin. Bangkitlah Martin Luther yang menjadi pejuang kehidupan untuk membebaskan bangsa Afro-Amerika dari diskriminasi rasial. Apakah kemiskinan itu ada di surga? Jawabannya apa? Tidak. Berapa banyak kita mau menjadi pejuang pengentasan kemiskinan? Pejuang kehidupan bagi orang-orang miskin. Ada juga orang-orang miskin yang tidak mengalami keadilan. Ada orang yang secara khusus mau membela, berjuang untuk memberi keadilan bagi orang-orang miskin yang tidak mendapatkan keadilan. Apakah di surga ada kebodohan? Jawabannya tidak. Yang adalah lebih dari sekedar pintar, hikmat. Saudara lihat, hal-hal seperti ini terjadi di planet ini karena semua udah rusak. Maka bagian kita adalah membereskan yang rusak. Tuhan kasih tugas, kita bisa sebut sebagai panggilan khusus, special calling. Kita sebut sebagai
Purpose of life. Tujuan hidup kita. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Kita buat pertanyaan ini, 2, 3. Apa yang saya perjuangkan dalam hidup ini? 2, 3. Sebuah perjuangan yang melampaui sekedar kita mencari duit, menafkahi diri kita. Sekedar kita beraktivitas untuk mengisi waktu kita. Tetapi kita punya sebuah perjuangan untuk menghadirkan, mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah yang sungguh amat baik di sorga terjadi buat hidup seseorang. Terjadi buat sebuah keluarga. Terjadi buat sebuah komunitas. Terjadi buat sebuah bangsa. Ini doa saya, kerinduan saya. Ini loh kekristenan kita yang sesungguhnya. Kekristenan yang sesungguhnya adalah kita menjadi pejuang kehidupan yang memenangkan orang-orang di luar sana bagi Yesus. Katakan amin. Pejuang kehidupan adalah orang-orang yang juga mau membuat kehidupan yang jauh lebih baik. Memastikan kalau orang miskin yang akan mampu secara ekonomi. Memastikan bahwa semua orang dapat keadilan. Memastikan bahwa semua orang dipandang sama, nggak dibeda-bedain berdasarkan warna kulit. Memastikan bahwa semua orang itu berharga sama seperti Tuhan menghargai semua orang. Memastikan bahwa semua orang hidup aman dan damai sejahtera. Ini loh saudara. Ini kepentingan kerajaan surga. Berapa banyak saudara mau jadi pejuang kehidupan? Nah, mungkin saya bertanya, Pak Gembala, bagaimana saya bisa jadi pejuang kehidupan? Setiap orang beda-beda. Yang saya perjuangkan beda sama yang Adam perjuangkan. Yang Aileen perjuangkan beda sama yang Cheryl perjuangkan. Yang Raymond perjuangkan beda sama yang Dr. Yoyo perjuangkan. Beda. Ya. Nah, bagaimana saya tahu apa yang harus saya perjuangkan dalam hidup ini? Yuk coba cek, apa isu atau hal atau masalah atau kebutuhan yang paling membuat kamu begitu terbeban dan berbelas kasihan? Apa sih masalah dalam kehidupan ini yang kamu tuh begitu terbebani sekali dan berbelas kasihan? Kamu pingin beri solusi. Kamu pingin lakukan sesuatu di situ. Ayo catat. Apa? Yang kedua, apa yang paling menggairahkan, membakar hati Anda? Apa yang kalau Anda paling senang lakukan, happy banget lakukan, bisa nolong orang di area A, B, C. Waduh, happy sekali saudara. Saudara berkorban waktu, tenaga, uang, gak pusing, saudara senang sekali. Saudara bahagia melakukan, puas menikmatinya. Apa yang membuat saudara bahagia? Bukan kita mencari kebahagiaan dari itu. Tetapi bahwa ketika kita saudara melakukan sesuatu yang sesuai dengan desain Tuhan dalam hidup kita. Purpose of God, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Maka imbalannya itu bahagia rasanya. Ketika hidup kita udah dibagikan sama orang lain. Saya beri beberapa contoh di sini. Di gambar ini ada John Henry Dunant, pendiri Gerakan Palang Merah Internasional. Satu waktu ketika dia sedang perjalanan, dia seorang pengusaha, sedang perjalanan untuk berjumpa dengan Kaisar Napoleon III dalam urusan bisnis. Dia melewati daerah konflik, perang antara Perancis dengan Austria. Dan pada perang waktu itu, ada hampir 40.000 prajurit. 40.000 prajurit yang sudah dalam keadaan tewas dan yang lain sedang dalam keadaan sekarat. Dan pada waktu itu lebih banyak yang mati. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan dari kedua belah pihak apapun untuk bagaimana menyelamatkan prajurit dalam keadaan sekarat. Pada waktu itu dia melewati daerah itu. Dan ketika dia melihat itu, dia bukan lari ketakutan. Tapi timbul sebuah belas kasihan yang luar biasa. Timbul sebuah belas kasihan untuk nolong orang-orang ini. Lalu dia pergi ke desa-desa sekitarnya, ngajak ibu-ibu, ayo mari kita sama-sama kita nolong. Kita nolong para prajurit di medan perang yang dalam keadaan yang sudah dalam keadaan sekarat. Mungkin kita bisa selamatkan beberapa orang.
Dia bilang begini, dalam penderitaan kita semua adalah saudara. Banyak orang boleh datang bersama dia, ibu-ibu khususnya, dan puji Tuhan, ada yang berhasil diselamatkan. Saudaraku, dia kemudian menulis sebuah buku dari pengalaman yang betul-betul yang sangat membekas di dalam hatinya. Sebuah buku yang berjudul Un Souvenir de Solferino yang diterbitkan tahun 1862. Buku itu menginspirasi banyak orang. Tokoh-tokoh penting terinspirasi dengan konsep, ide, gagasan yang ditulis dalam buku itu mengenai bagaimana sebuah palang merah internasional, di mana ada satu kelompok netral masyarakat dari agama dan negara manapun yang siap turun di medan perang untuk nolong para prajurit. Maka kemudian lahirlah Palang Merah Internasional dalam konferensi internasional di kota Jenewa, Swiss pada tahun 1963. Dia menjadi seorang pejuang kehidupan. Saudara, ketika Anda berjumpa dengan sebuah masalah dan kebutuhan, tidaklah kebetulan. Bisa jadi itu adalah bagian perjuangan hidupmu yang sedang Tuhan perlihatkan. You have to do something. Kamu harus lakukan sesuatu. Harus lakukan sesuatu. Kalau kita lihat berita di sekitar kita, kita lihat ada masalah kebutuhan di sekitar kita, nggak sekedar marah-marah, ngomel-ngomel, komentar-komentar kosong. Bisa jadi kalau itu terus mengganggu hatimu, Tuhan bilang, do something. Lakukan sesuatu, berikan solusi. Jadi pejuang kehidupan. Dan dia berkata, pastikan bahwa saat kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dunia dalam kondisi atau keadaan yang lebih baik daripada waktu kita datang. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadi pejuang kehidupan. Johnny Erickson Tada pada usia 14 tahun di sebuah retreat mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dia tidak setuju dengan beberapa pandangan kekristenan pada waktu itu yang sepertinya terlalu memanjakan kehidupan Kristen sebagai kehidupan istimewa tanpa penderitaan. Di usia itu dia udah mulai berpikir, kenapa kekristenan itu terlalu selfish? Hanya untukku, bagiku, aku diberkati. Itu yang dia pikirkan sebagai seorang remaja. Tiba-tiba di usia 17 tahun, dia seorang atlet, mereka dari keluarga atlet. Pada waktu mereka renang, dia lompat dari satu perahu di atas, ada satu perahu lalu dia lompat ke dalam air. Dia tidak tahu bahwa airnya dangkal. Waktu dia lompat masuk, tubrukan tubuh dia dengan tanah itu, dasar air itu, membuat dia lumpuh total. Dari tangan sampai ke kakinya lumpuh total, udah gak bisa dipulihkan. Dalam kondisi itu dia merasa dunianya sudah selesai. Lalu dia mau mengakhiri hidupnya, dia minta teman-temannya untuk membunuh dia karena dia gak bisa bunuh dirinya sendiri. Kedua tangannya, kakinya gak bisa bergerak. Dia pingin mati, dia marah sama Tuhan. Dia udah gak melihat ada masa depan dalam kehidupannya. Teman-teman yang dia minta untuk membunuh dia, justru teman-teman yang membangun imannya. Kembali bangkit pengharapan di dalam dirinya. Dan kemudian lahirlah pelayanan yang bernama Johnny and Friends Ministry. Sebuah pelayanan yang akhirnya menggugah begitu banyak gereja di Amerika untuk peduli pada penyandang cacat. Pelayanan dia kepada penyandang cacat itu menjamah banyak kehidupan. Dan yang istimewa adalah orang cacat di seluruh dunia merasa bahwa kami penting buat Tuhan dan kami dipedulikan oleh Tuhan. Karena banyak gereja tidak memperhatikan pelayanan bagi penyandang cacat. Melalui Johnny inilah gereja-gereja mulai menghargai pelayanan penyandang
cacat. Saya bisa lihat, baca kisahnya di Google atau juga ada filmnya juga. Filmnya agak lawas, jadi model dulu ya, sudah bisa saksikan, atau ada bukunya yang laris ya, diterbitkan sama Gandumas. Saya pernah baca buku, saya masih SMA kalau nggak salah saya baca bukunya. Hidupnya menginspirasi banyak orang. Apa katanya? Mari kita baca kutipan dari John Erickson tadi. Yuk kita baca 2-3. Ini adalah satu-satunya waktu dalam sejarah ketika saya berjuang untuk Tuhan. Ini adalah satu-satunya bagian dari kisah abadi saya ketika saya benar-benar dalam pertempuran. Ini adalah kesempatan saya yang terbatas. Dan saya akan berjuang demi kebaikan yang saya hargai. Saya mau bilang, dengar ya. Siapapun Anda, dengar baik. Siapapun saudara. Seperti apapun kondisi sosial ekonomi saudara. Di usia berapapun saudara. Seburuk apapun yang Anda sedang alami saat ini. Dengar. Tuhan tetap punya tujuan di balik semua itu. Tuhan akan tetap bekerja melalui hidupmu untuk membuat dunia yang lebih baik. Selama Anda berkata, aku siap ya Tuhan. Aku siap. Ada begitu banyak. Fanny Crosby baru usia berapa bulan tiba-tiba buta karena malpraktek. Buta, saudara. Usia 6 bulan papanya meninggal. Apakah masih ada masa depan buat orang seperti ini? Tapi hari ini kita berbahagia, gereja diberkati. Karena seorang Fanny Crosby dengan himne-himnenya yang menginspirasi iman orang Kristen di seluruh dunia. Salah satunya, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin banyak orang berpikir bahwa ketika seseorang itu menderita, penderitaan fisik, cacat dan sebagainya, maka orang itu lahir hanya bagi beban bagi manusia. Saya mau bilang bahwa ketika orang-orang seperti itu menemukan tujuan di balik semua itu, maka dia bukan menjadi beban buat manusia, tapi justru dia membuat kehidupan jauh lebih baik. Orang-orang akan bersyukur ada orang seperti itu. Itulah sebabnya dengar baik. Hari ini Tuhan mau supaya kita menemukan purpose. Tujuan kenapa aku ada di sini. Apa yang harus aku perjuangkan dalam hidup ini. Apa yang menjadi perjuanganku. Sehingga aku rela bayar harga, rela waktu, rela bayar energi saya, uang saya, perasaan saya, hidup saya. Untuk sesuatu. Martin Luther King Jr. meninggal kurang lebih usia 39 tahun. Masuk penjara kurang lebih 20 kali. Rumahnya juga pernah dibom. Seorang PhD, punya masa depan luar biasa. Seorang pendeta gereja baptis. Tapi dia melihat bahwa tujuan hidupnya bukanlah sekedar seorang pendeta. Tapi tujuan hidupnya adalah menjadi kehidupan untuk membebaskan keturunan Afro-Amerika dari diskriminasi rasial. Itu yang dia perjuangkan. Dan dia rela bayar harganya, dia rela mati untuk sebuah perjuangan yang mulia itu. Saudara, kalau sekedar hidup, dengar baik. Tanpa perjuangan Anda tidak pantas hidup. Kehidupan sejati sesungguhnya diciptakan
untuk sebuah perjuangan. Ada banyak orang yang sekedar hari ini minta umur panjang dan sehat, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Sia-sia. Hidupmu harus untuk sebuah perjuangan. Ini yang dikatakan Martin Luther. Jika seorang belum menemukan sesuatu untuk diperjuangkan hingga akhir hayatnya, maka kehidupannya tidak berharga. Dia berkata tidak semua orang bisa menjadi terkenal, namun semua orang bisa menjadi hebat, karena kehebatan ditentukan oleh pelayanan. Saya mendorong setiap jemaat, mari kita lebih giat lagi di dalam pelayanan kemanusiaan. Yang pertama, jadi pejuang kehidupan yang membagi Injil keselamatan itu paling mulia. Saya mau beritahu, memberitakan Injil paling mulia, karena Anda membawa orang masuk surga. Yang kedua, beritakan Injil keselamatan, supaya orang ngalamin kerajaan surga dalam hidupnya. Orang ngalamin semua yang sungguh amat baik dalam hidupnya. Ayo jemaat Tuhan, saya berdoa saudara punya ministry yang bangkit. Ministry bukan karena saudara dikasih satu ministry, satu pelayanan. No. Tapi ketika saudara melihat ada kebutuhan, ada masalah di situ, saudara bilang, Tuhan, aku mau menjadi bagian solusi daripada persoalan ini. Aku mau. Mungkin engkau lihat ada begitu banyak orang gak bisa sekolah. Apa yang harus engkau lakukan supaya dia bisa sekolah? Itu perjuanganmu. Itu perjuanganmu. Mungkin engkau melihat, tiap kali engkau melihat orang-orang kanker, tumor yang berjuang hidup, bertahan hidup, yang ada di bangsal-bangsal rumah sakit atau di rumah-rumah. Lalu saudaraku tahu bahwa yang mereka perlukan adalah sedikit semangat dan pengharapan. Itu mengganggu saudara. Itu membuat saudara menangis untuk mereka. Mungkin itu perjuangan saudara. Tuhan, saudara-saudara, yuk nelpon, hubungi, sering ke rumah sakit, ketemu orang kanker, ketemu orang tumor, sekedar jadi teman, sekedar dengerin mereka ngomong, sekedar ada untuk berikan senyuman, sekedar datang untuk bercerita dengan mereka. Anda sedang menghadirkan surga buat kehidupannya. Dia tahu Tuhan itu baik, karena ada orang yang peduli dengan dia. Ayo, come on. Inilah kebahagiaan sesungguhnya. Inilah alasan kenapa kita hadir di dunia ini. Saya nggak tahu, kalau saya hari ini sedang memperjuangkan habis-habisan hidup saya buat anak-anak muda, saya kadang kayak orang gila. Saya nggak ngerti kenapa Tuhan. Tapi saya nggak tahan melihat generasi ini. Generasi ini nggak punya masa depan kalau nggak ketemu Yesus. Yang sudah ketemu Yesus pun bingung mau jadi apa. Banyak anak muda lost of purpose, kehilangan arah hidup dan tujuan hidup. Dan banyak anak muda dimanfaatkan setan, dipakai setan di mana-mana. Ini membuat saya nggak tahan. Saya harus turun. Kekristenan harus punya dampak. Kekristenan harus menjadi garam dan terang dunia. Mereka harus dipersiapkan untuk itu, supaya mereka bisa jadi garam dan terang dunia yang berbeda dan membuat perbedaan. Harus ada perjuangan dalam hidup ini. Kalau Anda hanya berjuang hanya untuk mencari uang untuk keluargamu, itu juga perjuangan yang baik untuk keluargamu. Tapi coba lihat melampaui keluargamu. Karena Anda bukan hanya didesain untuk keluargamu, tapi bersama keluargamu melayani tujuan Tuhan yang besar. Saya ulangi, bersama keluargamu melayani sebuah tujuan Tuhan yang lebih besar. Katakan amin. Inilah hidup yang berbahagia. Dan inilah tujuannya kita ada sebagai gereja. Halo. Saya berdoa supaya saudara semua mulai menangkap ini, bergerak.